Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ya, sobat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada. Apa kabar antum semuanya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, dan tentunya mudah-mudahan yang sedang mempunyai masalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Betul ya. Dan kembali kita dalam program acara kesayangan kita, yaitu di Lagi On Air di Iya. kesempatan pagi yang cerah ini. Betul ya, cerah di luar, di sini gelap kita. Ya gelap lah. Supaya tapi kan udah ada lampu. Betul. Biar agak terang sedikit kita. Iya, dan tentunya di ini hari apa nih? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Masih lama gajian tur. Masih lama ya. Oke. Dan oke, ini di pagi kali ini kita akan menyambung pembahasan apa yang tentunya sudah kita bahas di pekan lalu, di hari Kamis juga. Yaitu terkait dengan urgensi berakidah yang benar. Masih ingat poin apa saja yang salah satunya dulu pernah kita atau di pekan lalu? Mana lagi catatannya kemarin? Kita membahas mengenai ini ya, apa? Pengertian dulu kemarin. Pengertian, kemudian sebab-sebab orang bisa akidah. Mana tadi? Belum. Belum ya? Apa namanya? Sumber yang diambil. Ya sumber akidahnya dari mana gitu. Nah, di kesempatan kali ini masih bersama narasumber yang sama. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan ya. Untuk itu kita akan coba sapa terlebih dahulu Ustadz kita yang telah hadir, ada Ustadz Dori Chandra M.Sos. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat saja. Ya, dan juga kita di kesempatan kali ini Tur nggak hanya ngobrol bertiga, kita juga mengajak para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang nanti mungkin ingin bertanya, karena ini penting kalau kita berbicara masalah akidah. Betul ya. Iya. Jangan malu untuk bertanya, apalagi kalau kurang paham. Betul. Nanti kalau misalkan maksakan untuk memahamkan diri, takutnya jadi melenceng gitu. Betul ya, jadi akidah melenceng. Ya langsung aja hubungi kami di 0617944282. Ya, ataupun juga melalui pesan singkat di 085271153556. Ya, dan untuk informasi insya Allah Salam TV resmi tanggal 26 Juni ya. Juni insya Allah kita akan pindah satelit. Pindah satelit. Pindah ya. Karena kalau pindah studio belum sempat nih. Belum sempat ngangkat-angkatnya gitu ya. Jadi pindah satelit dulu. Jadi bagi Anda yang mungkin pemirsa Salam TV yang belum bisa menyaksikan channel Salam TV di televisinya, nanti bisa langsung saja kirimkan informasinya di nomor SMS kita ya. Nanti kirim aja, saya Ustadz ada bermasalah, nanti kita coba bantu. Nanti kita arahkan gini, biayanya belakangan. Oh enggak biaya. Ya. Dan kita langsung aja kita ke tema di kesempatan kali ini, ya urgensi berakidah yang benar. Tadi sempat kita murojaah di pekan lalu kita sudah membahas apa tadi itu? Pengertian ya. Kemudian juga mengenai sumber akidah yang benar itu dari mana gitu. Dan sekarang kita akan lanjutkan nih kira-kira apa nih Tur? Kira-kira sebelum jauh nanti ke pembahasan selanjutnya. Ini kan ini katanya banyak. Banyak lah buah kita tebel. Jadi kira-kira Ustadz, apa penyebab orang itu menyimpang dari akidah yang benar nih Ustadz? Ya. Iya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Salam TV dan sahabat Arisalah dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan yang sama. Semoga kita setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan pada waktu subuh tadi, yaitu melaksanakan salat subuh dan salat sunat fajar, dan baca zikir dan membaca ayat-ayat Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Amin. Ya. Jadi mengenai pertanyaan atau Ustaz Fatur, ya, kenapa ya? Apa sebab terjadi penyimpangan dalam akidah tersebut? Iya. Ya. Jadi yang
poin penting yang perlu kita garis bawahi bahwa sungguhnya seorang muslim sangat dituntut untuk berakidah yang benar. Ya. Kenapa? Karena akidah yang benar inilah menjadikan seseorang termotivasi. Ya. Termotivasi untuk mengerjakan amal-amal soleh, untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Inilah sebagai pendorongnya untuk melakukan. Karena tanpa dibarengi keimanan, ya, bisa saja seseorang itu mengerjakan sesuatu pekerjaan dilandasi dengan keraguan-raguan. Karena dia tanpa akidah, tanpa keimanan. Jadi benar nggak yang aku lakukan ini? Iya. Betul apa tidak gitu ya. Apakah ini yang disuruh apa tidak gitu. Jadi banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa banyak timbul pertanyaan-pertanyaan tersebut? Karena dia mengerjakan tidak berdasarkan dengan keyakinan. Tetapi ketika seorang itu yakin, dan dia fanatik terhadap keyakinannya tersebut karena dia berdiri di atas keyakinan yang benar, maka dia akan termotivasi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan amalan-amalan saleh, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang benar dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka urgensi sangat penting seseorang berakidah yang benar. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi dari sinilah, ya, karena kita diciptakan untuk beribadah, berarti Allah menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah tersebut. Melalui apa? Melalui kitabnya, melalui rasulnya. Yang mana kitab Allah tersebut dijelaskan oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang paling akhir, yang kita mengimaninya. Nah, jadi apa yang datang dari Rasul, kita harus ambil, kita harus yakini, baik itu perintah ataupun larangan. Jadi penyebab seseorang jauh dari akidah yang benar atau menyimpang dari akidah yang benar, pertama karena al-jahal. Jahal, bodoh, ketidaktahuan. Gitu dia, Ustaz Selamat, Ustaz Fatur. Banyak kita lihat, orang-orang melakukan suatu perbuatan. Ketika kita tanya kenapa dilakukan, aku nggak tahu, tapi aku melihatnya baik. Maka dari sisi mana kita menimbang kebaikan tersebut? Baik ini berupa keyakinan atau berupa amalan, yang dia dikatakan ibadah. Jadi dari mana kita timbang? Yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah berupa perintah kita kerjakan, berupa larangan kita tinggalkan. Inilah yang benar. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik itu tentang amalan keyakinan atau amalan yang bentuknya nampak, yaitu seperti salat. Kalau amalan keyakinan itu kan nggak nampak, dia hati. Ataupun amalan yang nampak. Nah, jadi sumbernya dari mana ibadah tersebut? Dari kitabnya Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seseorang tidak tahu, jauh daripada tuntunan, jauh daripada panduan, tidak mengetahui apa yang diwajibkan kepada
dia sebagai seorang muslim, tidak mengetahui apa yang diharamkan kepada dia sebagai seorang muslim, tidak mengetahui apa yang disunatkan kepada dia sebagai seorang muslim, tidak mengetahui apa yang dimakruhkan misalnya, berarti dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Waduh. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, ya kan, dalam bait syairnya, araftu syarra la li syarri walakin litawaqihi. Ya. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tetapi untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam keburukan. Artinya boleh kita mencari tahu tentang keburukan nih, Ustaz, apa Iya, saja. boleh kita mengetahui apa yang dilarang, apa bukan kita mau mengerjakan, tetapi untuk menghindarinya. Lalu sambungannya, wa man la ya'rif syarra anil khairi yaqa' fihi. Iya. Dan siapa yang tidak mengetahui kebaikan dan keburukan, maka dikhawatirkan dia terjerumus ke dalamnya. Juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tunqadu al-Islam urwatan iza nasa'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Jadi buhul-buhul, ikatan-ikatan Islam itu akan terlepas satu persatu. Kapan? Apabila tumbuh dalam generasi Islam itu orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Iya. Karena ketika dia mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang dengannya diutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bahwa perbuatan mereka itu salah, iya, mereka akan menjaga. Tetapi ketika tidak mengetahuinya, Ya, bisa dikhawatirkan kita mengikuti, mengulangi kembali. Terjerumus Sebab karena Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Iya. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, yaitu ketetapan-ketetapan perbuatan-perbuatan sebelum kalian. Ya, umat terdahulu. Gitu aja yang berulang-ulang, ya. Kemungkaran-kemungkaran, ya kan? Yang terjadi pada saat ini sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum diutusnya Rasul, seperti beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Iya. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail. Ya, itu perbuatan-perbuatan tersebut berulang-ulang. Ya. Maka butuh apa? Kita harus mengetahui dari mana sumber kita berakidah. Ya, dari mana akidah kita ambil, ya, supaya kita tidak terjerumus. Dan ketika kita mengetahui sumber akidah tersebut, ya kita ikuti. Ya. Karena itu adalah petunjuk. Iya. Jangankan akidah, perkara besar yang dia menyelamatkan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, perkara kecil saja kita harus mengikuti petunjuk dari pabrik misalnya. Contoh produksi sesuatu, ya kan? Seperti membeli sepeda motor. Ya, di situ kan ada buku petunjuk pemakaian. Itu ya kalau kan? belinya Kapan baru penggantian oli, kapan perawatan, kapan ganti talinya, kapan ganti busi, ya kan? Kapan ganti apa BPKB. Iya, dan ketika kita melaksanakan di luar dari petunjuk tersebut, apa yang terjadi? Garansi hilang. Ya, jaminan hilang. Kan begitu. Iya. Enggak kita ganti oli pada waktu yang ditentukan oleh perusahaan, oleh pabrik. Ya, misalnya penggantian oli pertama 500 km gitu. Enggak kita ganti di luar dari petunjuk, oh masih enak ini pakai aja, rupanya gym, ya kan? Karena di luar dari petunjuk, ya. Itu merusak. Ya. Karena tidak sesuai dengan arahan dari pabrik. Ya. Walaupun itu baik menurut kita, tetapi tidak baik menurut pabrik karena menyalahi. Karena mereka yang tahu. Karena ketika dilakukan sesuai dengan tuntutan, inilah hasilnya. Iya, bisa dipakai tahan lama, ya kan, bisa dimanfaatkan lebih lama. Jadi harus kita ikuti
petunjuk tersebut walaupun bertentangan dengan akal kita. Iya. Iya. Contoh bertentangan dengan akal, ya ada juga di produksi yang dekat dengan kita yang bertentangan dengan akal, ya kan? Misalnya Ustaz. Ya misalnya Ustadz Fatur sama Ustadz Selamat pernah buat Indomie. Pernah Ustaz. Buat Iya. instan, Ustaz. Instan gitu ya. Indomie goreng? Pernah. Pernah. Bagaimana Ustadz Selamat buat Indomie goreng? Lihat di belakangnya Ustaz. Iya. Tata caranya. Apa kira-kira tata cara di belakangnya? Saya pertama minyak ya direbus dulu gitu. Iya, tapi mie goreng. Oh iya. Ya gitu kan, rebus dulu ambil Iya. baru masih bumbunya gitu Ustaz. Iya, tapi kan itu mie goreng kan? Iya. Iya. Tapi walaupun namanya mie goreng, ya kan? Kan bertentangan dengan akal. Iya. Tapi yang disiapkan apa? Air dulu direbus, habis itu ditiriskan, ya kan? Ya, nggak ada mie itu disiapkan minyak, ya kan? Langsung dibuka, langsung digoreng. Tidak seperti itu arahan dari pabriknya. Supaya apa? Supaya hasil yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pabrik gitu. Bisa dimakan gitu. Bisa dimakan dengan selera. Itu perkara yang dekat dengan kita, yang bertentangan dengan akal kita, tetapi tetap kita ikuti. Masya Allah. Iya. Itu kita analogikan ke perkara-perkara kecil. Apalagi ini keselamatan, ya kan? Betul. Iya, Keselamatan dunia kita dan keselamatan akhirat kita, maka kita harus mengikuti petunjuk yang benar. Betul. Tetapi ada orang yang dia memodifikasi. Iya. Ada orang tersebut memodifikasi disebabkan kebodohannya, disebabkan ketidaktahuannya, dan ini adalah perkara yang sangat fatal. Iya, Masya Allah. Kita tahan dulu Pak Ustadz. Iya. Nampaknya kita harus rehat sejenak nih ya. Iya, baik. Sahabat keluarga muslim, sahabat Tali Salah, jangan kemana-mana. Ya. Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.